أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Wa ma li ahadin, dan tidak ada bagi seseorang indahu, pada sisinya, min ni'matin, berupa kenikmatan, tujza, yang dibalas, illa btigha'a wajhi rabbih, kecuali kenikmatan itu diberikan dalam rangka mencari ridha Tuhannya Al-A'la, yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan sungguh dia akan ridha, senang dan puas. Setelah Allah menceritakan tentang perilaku orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman, orang yang beriman ditandai dengan suka bersedekah dan membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, termasuk janji-janji pembalasan. Mereka suka bersedekah karena mengharapkan ridha Allah. Dibanding dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mau bersedekah atau kikir karena mereka menggantungkan hidupnya lebih pada harta daripada pada manusia. Kemudian Allah menerangkan di 3 ayat ini bahwa apapun yang disedekahkan oleh seseorang tidak akan ada pahalanya kalau tidak diniatkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Ini sejalan dengan perintah dasar atau perintah utama kepada kita manusia, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, mengabdilah kalian kepada Allah, jangan sekali-sekali menyekutukannya. Jadi kita ketika berbuat apapun, termasuk bersedekah, kita hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah yang satu, tidak ada yang diperuntukkan kepada orang lain, meskipun orang lain itu diharapkan hanya pujiannya atau kekagumannya. Oleh karena itu, mari kita ketika melakukan apapun, termasuk ketika bersedekah, selalu pasang niat apapun yang saya lakukan ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah itu bagaimana? Allah itu menciptakan kita, merawat kita, lalu menganjurkan kita untuk mengabdi kepadanya. Kalau kita mengabdi kepada Allah, maka kita mesti nurut, tunduk patuh. Tunduk patuh itu ketika kita diperintah, kita laksanakan, ketika kita dilarang, kita tinggalkan. Kalau kita nurut, misalnya ketika kita sholat dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ketika kita bersedekah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ketika kita meninggalkan maksiat, meninggalkan penipuan, meninggalkan perzinaan dan sebagainya, kita meninggalkannya karena dilarang oleh Allah. Karena kita melakukan apapun dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dan ketika kita meninggalkan sesuatu karena dilarang oleh Allah, berarti kita nurut. Kalau kita nurut, maka kita berharap Allah senang dan puas terhadap kita. Senang dan puas karena Allah melihat kita itu nurut. Senang dan puas itu bahasa Arabnya ridha. Jadi kalau kita mengatakan mencari ridha Allah, caranya laksanakan saja perintahnya, tinggalkan larangannya, maka Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah ridha kepada kita, jangankan kita minta sesuatu, kita tidak usah minta saja diberi. Namanya saja Allah
senang dan puas terhadap kita. Oleh karena itu, mari kita niatkan apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mencari ridho Allah, sehingga kita ini hidup hanya dalam rangka itu saja, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya artinya menyerahkan apapun yang ada pada kita baik yang ada pada kita itu badan kita sendiri, jiwa kita, pikiran kita, dan apapun yang menempel pada kita, termasuk harta, kita jual, kita serahkan kepada Allah dalam rangka mengharapkan ridhonya. Nah, kalau Allah menyatakan di antara manusia ada orang-orang yang semacam itu, berarti jumlah orang yang melaksanakan itu hanya sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Kalau kita menjadi orang yang sedikit, berarti kita menjadi kelompok yang minoritas. Kita nggak usah takut menjadi minoritas. Minoritas itu seringkali diolok-olok sebagai aneh tapi benar. Nah, itu orang yang dianggap aneh, tidak seperti orang pada umumnya, itu disebut gharib, jamaknya ghuraba. Rasulullah mengatakan Islam itu datang dalam keadaan yang gharib, dan nanti di akhir zaman akan gharib lagi, aneh, dianggap aneh karena sedikit pelakunya. Dan beruntung orang-orang yang gharib atau orang-orang yang ghuraba. Kemudian kita perhatikan ayat-ayat yang lain yang sejalan, yang senada dengan itu. Kalau tadi dikatakan bahwa amal apapun, sedekah apapun tidak akan dibalas kecuali dalam rangka mencari ridho Allah, kita bisa membaca ayat yang lain yang senada dengan itu, seperti yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 272. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. وَمَا تُنْفِقُونَ, dan kalian jangan bersedekah atau berinfak kecuali dalam rangka mencari ridho Allah. Ini yang tertarik bahasa Arab, biasanya Dr. Iqbal itu. Wama tunfiquna pakai ma itu biasanya nafiyah, artinya tidak. Tapi kalau kita membaca terjemahan diartikan jangan. Orang-orang menerjemahkan jangan karena memang para ahli tafsir mengartikannya jangan atau nahi. Saya dulu bertanya-tanya kenapa kok seperti itu, apakah itu khas bahasa Arab. Ternyata bahasa Jawa pun juga ada yang seperti itu. Kalau ada yang datang dari Jogja, kalau orang tua, ibu melarang anaknya bermain jauh-jauh, kadang-kadang ora adoh-adoh ledolan, ora adoh-adoh artinya tidak jauh-jauh. Itu larangan, tapi pakai tidak, bukan pakai jangan. Rupa-rupanya menurut para ahli tafsir, wa ma tunfiquna itu lebih menekankan dibanding misalnya mengatakan la tunfiqu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apapun yang kalian sedekahkan berupa khair. Khair itu arti letterleknya kebaikan. Tapi khair dalam Al-Quran kalau dikaitkan dengan sedekah seringkali diartikan sebagai harta. Tapi kalau kita memperhatikan hadis, Rasulullah SAW seringkali menyatakan bahwa sedekah itu tidak harus berupa harta. Bisa juga senyuman itu juga harta. Berbuat baik kepada orang lain itu senyum itu dianggap sedekah. Berbuat baik kepada orang lain dianggap sedekah. Maka akan lebih luas pengertiannya kalau kita menerjemahkan wa ma tunfiqu min khairin, apapun yang kalian sedekahkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, pasti akan dipenuhi imbalannya bagi kalian.
wa antum la tudzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi pahalanya. Ini mengukuhkan bahwa kita bersedekah harus hanya karena Allah. Bandingkan dengan orang yang bersedekah bukan karena Allah, terutama orang-orang kafir. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidaklah menghalang-halangi sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali dikarenakan karena mengingkari Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak melaksanakan sholat kecuali bermalas-malasan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan mereka tidak bersedekah kecuali mereka merasa terpaksa, merasa enggan. Jadi ketika kita bersedekah kita legowo, ya. Tidak ada rasa enggan atau sayang atau eman-eman. Kalau masih ada rasa eman-eman, itu berarti masih belum betul-betul dalam rangka mencari ridha Allah. Bagaimana bersedekah itu enggan? Misalnya kalau ada saudara kita yang sakit, kemudian kita menyadari bahwa dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membiayai pengobatannya, lalu kita kadang-kadang ayo kita urunan supaya dia bisa membayar pengobatan, lalu terus bikin list orang-orang sudah memberi sekian, lalu ketika disodorkan kepada kita, waduh, aku kalau nggak ngasih malu nih. Terus kalau aku ngasih hanya 100.000, nggak enak nih, teman-teman ini jutaan. Nah, itu kan enggan, ya. Nah itu jangan sampai kita enggan semacam itu bisa menghalang-halangi sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudahlah kita berikan, meskipun kita dalam keadaan menyukai harta yang sedang kita pegang itu, karena justru itu yang membuktikan bahwa kita orang baik, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu mau menyedekahkan apa yang kalian sukai. Kita seringkali bersedekah buah misalnya ketika hampir busuk baru kita sedekahkan, daripada busuk kita kasihkan. Ya kan lumayan untuk dia nggak pernah makan buah begini. Ya iya sih, tapi itu tidak berangkat dari hati yang ingin menolong, ya. Tapi karena khawatir ini keburu busuk, ya. Saya teruskan bahwa sedekah itu bisa batal pahalanya meskipun sudah dilaksanakan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Ini kita mesti hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut sedekah itu dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Seperti misalnya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menyedekahkan hartanya dalam rangka pamer kepada orang lain dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ini bertingkat-tingkat, ya. Mungkin dia beriman, sholat, ya, tetapi masih ada keraguan-raguan apakah nanti sedekah itu membuat dia makin makmur atau makin miskin. Nah, kalau masih ada keraguan-raguan itu berarti imannya belum cukup, ya. Nah, yang saya ingin menekankan adalah bahwa sedekah yang sudah diberikan selama berpuluh-puluh tahun, misalnya ada saudara kita yang meninggal dunia,
kemudian anaknya masih kecil-kecil, lalu kita rawat, kita didik, kita sekolahkan. Mungkin karena kita ini pintar atau terampil mendidik anak, lalu anak yatim ini kita didik dan kita arahkan dengan cara yang bagus, sehingga belajarnya sukses dan meniti karir dengan baik. Misalnya dia mendapatkan karir baik, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus di luar negeri misalnya, penghasilannya itu dolar, kaya dia. Satu saat pulang ke Jakarta, lalu tidak mampir ke rumah. Si Fulan pulang kemarin. Oh ya? Berapa lama? Kayaknya seminggu deh. Terus kok nggak mampir ke rumah saya ya? Nggak tahu, dia nggak inget siapa yang nyekolahin dia. Nggak inget dia siapa yang nyekolahin dia. Kok dia nggak mampir ke sini? Itu sudah membatalkan sedekahnya meskipun sudah 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu hati-hati dengan sedekah, itu masih bisa batal meskipun sudah lama. Kita usahakan sedekah kita itu justru bertambah pahalanya, ya. Karena kalau kita itu membiayai pendidikan anak sehingga dia menjadi orang yang solih, maka ketika dia berbuat kesolihan, kita akan mendapatkan pahala yang mengalir. Jadi bisa kita bertambah-tambah pahala kita karena ulah orang lain atau karena amal orang lain, tapi bisa juga kita itu pahala kita hilang karena kita tidak bisa menjaga hati. Saya lanjutkan bahwa pahala itu bisa berlipat-lipat hasilnya. Misalnya Allah memberikan perumpamaan. Bagi Allah melipat gandakan pahala itu gampang. Kita seringkali sulit membayangkan, masa aku sedekah 100.000 pahalanya bisa berlipat-lipat menjadi 100 kali misalnya. Bagi Allah gampang, diberikan contoh oleh Allah. Coba deh lihat, kalau kamu menanam padi misalnya, apakah kamu yang menumbuhkan padi itu? Kamu kan hanya menanam saja. Kamu tanam, kemudian kamu aliri air, lalu tumbuhlah tanaman itu dan berbuah. Buahnya kamu menanam 1 butir padi, hasilnya bisa 700 atau lebih, atau ya sekitar 700 atau bahkan bisa ribuan, tergantung kesuburan tanah itu. Nah, Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Lagi di sini disebut ibtigha'a mardhatillah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah. Wa tathbitan min anfusihim, dan dalam rangka mengokohkan jiwanya. Ini mengokohkan keimanan di dalam jiwanya. Diumpamakan oleh Allah kamatsali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'afain. Tanaman yang tumbuh di tanah yang subur, kalau dia tertimpa hujan, mendapatkan air hujan, buahnya berlipat. Fa'in lam yusibha wabilun fatal, seandainya pun tidak ada curah hujan, tetap saja dia berbuah. Nah, ini kalau tanah subur di daerah yang kalau malam hari banyak embunnya, itu tanaman itu akan tetap subur dan tetap berbuah meskipun tidak ada hujan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Jadi kalau kita melakukan itu ikhlas atau tidak, Allah mengetahui semuanya. Nah, di ayat terakhir di surat Al-A'la tadi disebutkan wala saufa yardha, dan sungguh dia akan ridha. Siapa yang ridha ini? Yang ridha itu bisa orang yang bersedekah, bisa juga Allah yang ridha. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang mengaitkan tinggalnya seseorang di surga,
itu yang ridho dua pihak. Allah ridho dan orang yang bersangkutan juga ridho. Ini saya ambilkan ayat yang menunjukkan bahwa orang yang bersedekah kemudian mendapatkan pahala di akhirat, mereka ridho. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka yang tinggal di surga mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah membuktikan janjinya, yang telah memenuhi janjinya dan mewarisi kita dengan bumi, dengan tanah, mewarisi dengan tanah kok di akhirat. Berarti alam akhirat itu di sana juga ada bumi. Kita akan tinggal di bumi juga di sana, cuma bumi di sana tidak sama dengan bumi di sini. Dan bumi itu besar globnya, bulatannya besar, sehingga tempat yang ada di sana itu luas sekali. Saking luasnya, seluruh manusia yang pernah hidup dan mati di dunia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok hari terakhir di dunia ini, semua akan dibangkitkan dan semua tertampung di sana. Bukan hanya tertampung di seluruh bumi, di padang mahsyar saja itu sudah tertampung. Padahal padang mahsyar itu hanya sebagian dari buminya akhirat. Di surga itu juga luas sekali, sehingga satu orang kaplingnya itu luas, lebih dari sejauh pandangan mata melihat. Lalu kita mudah-mudahan termasuk yang di sana, kita diberi tanah kapling yang luas, sehingga ucapannya semacam ini, natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Kami bisa menempati di surga dimanapun kami menghendaki. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Betapa ini adalah upah yang baik sekali untuk orang-orang yang berbuat. Itu contoh orang yang bersyukur kepada pemberian Allah di surga. Ini ayat berikutnya juga demikian. Syukur dari orang yang mendapatkan hadiah surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ini rasa terima kasih, rasa ridhonya orang yang tinggal di dunia, di surga, sekaligus memberikan gambaran bahwa kenikmatan di surga itu tidak hanya seperti yang dibayangkan orang, hanya pohon-pohon yang rindang dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Tidak hanya itu. Ya, karena seringkali orang mengatakan, kenapa sih surga digambarkan seperti itu? Kan di Indonesia saja tanahnya subur, kita juga bisa menyaksikan itu. Sehingga orang Indonesia kurang tertarik dengan surga. Terus kita lihat di ayat ini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu termasuk kenikmatan yang sifatnya fisik atau jasad, juga kenikmatan yang sifatnya mental, spiritual. Ya. Jadi kenikmatan itu ada kenikmatan jasad, ada kenikmatan rohani, ada kenikmatan sosial, ada kenikmatan lingkungan, ya, lingkungan alam, ada juga kenikmatan rasa. Semua ada di dalam Al-Quran. Cuma saya mengambil salah satu dari kenikmatan itu. Saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat mengenai kenikmatan yang ada di surga. Saya kumpulkan jumlahnya puluhan ayat, sehingga kalau misalnya suatu saat kita membahas khusus mengenai kenikmatan apa saja yang diberikan oleh Allah di surga, saya kira kita tidak cukup waktunya kalau pengajian sekali pertemuan
di habis subuh. Kali ini coba kita baca salah satu kenikmatan, salah satu ayat yang menggambarkan kenikmatan itu. Wa qalu alhamdulillahilladzi adzaba 'anna al-hazan. Mereka mengucapkan segala puji bagi Allah. Coba dari sini saja kita sudah mendapatkan kenikmatan rohani. Ada rasa syukur. Rasa syukur itu betul-betul memberikan rasa kebahagiaan di hati. Kalau ada orang yang tidak pandai bersyukur, ya, ungrateful, ya, orang yang pandai bersyukur itu namanya asyakur, atau kalau bahasa Inggris grateful. Orang yang tidak pandai bersyukur itu ungrateful, dalam bahasa Arab kafur, ya, kafur. Nah, kalau orang itu tidak bisa bersyukur, tidak pandai bersyukur, itu biasanya hidupnya banyak keluh kesah, serba salah. Diberi yang nikmat, misalnya makanan yang menurut orang-orang enak, makanan kok manis. Terus ada orang yang suka pedes, orang-orang Minang misalnya. Terus orang Jawa disuguhin itu, wah ini enak nih, ini makanan paling top di Padang. Wah pedes. Jadi serba salah gitu. Tapi kalau di surga disuguhi apapun semuanya enak, tempat tinggalnya juga nyaman, maka rasanya itu ada rasa bersyukur. Di dunia saja, kalaupun uang kita pas-pasan, kalau kita bersyukur rasanya lebih enak daripada orang yang duitnya banyak tapi tidak bersyukur, ya. Jadi alhamdulillah itu ungkapan terima kasih yang sekaligus memberikan kebahagiaan kita secara rohani. Kenapa berterima kasih kepada Allah? Allah itu alladzi adzhaba 'annal hazan. Allah menghilangkan rasa galau, ya, rasa takut, rasa sedih, rasa galau. Jadi di akhir di surga itu gak ada kegalauan. Kok bisa gak ada kegalauan? Oh banyak sekali. Kalau mau makan apa saja semuanya tersedia. Kalau orang yang suka punya istri yang cantik, tersedia, semuanya tersedia. Terus kalau melihat kenikmatan yang banyak begitu, kemudian merasa bahwa kita, mudah-mudahan itu kita di sana, kita meyakini bahwa ini tidak akan hilang. Kenikmatan ini akan terus-menerus kita nikmati. Bandingkan kalau di dunia, sekaya apapun, semulia apapun jabatannya, paling sementara. Nanti jangankan meninggal dunia, sakit saja kenikmatan itu hilang. Kalau orang sakit, makanan yang seenak apapun menjadi tidak enak. Kalau sakit, berkuasa kayak apapun, dia nggak bisa apa-apa. Cuma kadang-kadang orang yang sakit sudah parah, biasanya tuh berbuat semena-mena, begitu sakit, terus dia tidak bisa berbuat apa-apa, hilang dari peredaran. Tapi begitu sembuh, mulai lagi ngancam-ngancam orang. Kadang-kadang semacam itu, ya. Jadi orang-orang yang di dunia ini, kalau toh mendapatkan kenikmatan, itu suatu saat akan hilang. Sehingga ada kekhawatiran, nanti jabatanku 3 tahun lagi habis. Itu udah nggak enak, itu baru habisnya jabatan. Apalagi kalau meninggal dunia. Jadi di akhirat itu tidak ada kekhawatiran, karena akan selamanya di sana, dan natural resources, sumber daya alam yang dibutuhkan itu melimpah, tidak perlu khawatir. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Allah itu maha pengampun dan maha berterima kasih. Allah maha pengampun. Ini pujian karena apa? Untung aku ini diampuni oleh Allah. Setiap orang menurut suatu hadis, namanya itu tercantum di surga
dan tercantum di neraka. Ketika dia di neraka, dia bisa melihat, di sana ada namaku tercantum. Tapi untung aku tidak jadi ke sana, tapi aku jadi di sini. Jadi ada nama itu, dan setiap orang diberi kesempatan melihat nama yang tercantum di sana. Orang yang di surga melihat namanya di neraka, orang yang di neraka melihat namanya tercantum di surga. Nah, orang yang di surga melihat namanya di neraka itu lalu bersyukur, untung Allah mengampuni dosa-dosaku. Kalau Allah tidak mengampuni, itu tempatku. Jadi melihat nama yang tercantum di neraka itu menambahi kenikmatan. Ghafur, syakur, Allah itu maha berterima kasih. Berterima kasihnya Allah itu, kita beramal sedikit dibalasnya banyak. Kita bersedekah dilipat gandakan pahala kita, bisa 10 kali, bisa 700 kali, bisa ribuan kali. Nah, itu syakur. Kemudian secara kenikmat yang diterima oleh penduduk surga, alladzi ahallana darul muqamati min fadlih, Allah itu mengizinkan, menghalalkan kita untuk tinggal di tempat tinggal yang kekal karena karunia Allah, fadlih, karena karunia Allah. Terus kenikmatan fisik yang disebutkan di sini, la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di surga itu tidak ada rasa lelah dan tidak ada rasa lesu. Padahal kapling satu orang itu digambarkan seperti sejauh mata memandang atau seluas langit dan bumi. Itu kan jauh sekali. Kalau di sini orang punya tanah yang sejauh itu, nggak sanggup berjalan dari satu ujung tanahnya ke ujung tanah yang lain. Ada orang yang mempunyai kekayaan semacam itu. Mana batas tanahmu? Dari sini sampai sana tuh yang kamu lihat itu. Ayo kita jalan ke sana yuk. Aduh, nggak sanggup aku. Kadang-kadang yang bilang, pakai kakinya siapa? Kakiku tidak sanggup. Tanahnya saja nggak sanggup. Jangankan itu, kalau itu sawah yang seluas itu, orang makin tua, rumahnya makin gede itu ngeluh. Aduh, aku mau jual rumah ini, aku mau beli yang kecil aja. Capeknya punya, gitu kan? Itu kalau kaplingnya di dunia ini terlalu besar, kita susah. Kalau di akhirat, di surga, kaplingnya luas, kita tambah nyaman. Karena kita tidak punya rasa capek, kita bisa. Misalnya, pohon durian ada di sana, ayo kita ke sana makan durian. Nggak usah jauh-jauh. Itu semuanya didekatkan kok, ya. Semuanya serba dekat. Wala yamassuna fiha lughub, tidak ada rasa lesu. Tidak ada rasa lesu, artinya rasa enggan berbuat sesuatu. Di dunia ini mau ke masjid, aduh capek aku, aduh kakiku begini dan sebagainya. Di sana nggak ada, ya. Tidak ada rasa malas dikarenakan lesu itu. Ini kenikmatan fisik, karena keadaan yang fit itu memberi kita bisa merasakan berbagai kenikmatan. Nah, kemudian itu kan keridhaan dari orang-orang yang bersedekah atau orang-orang yang sholih. Bagaimana Allah? Allah pun ridho. Pemberian Allah yang lebih daripada amalnya orang itu bukti bahwa Allah itu ridho. Seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang beriman dan beramal soleh
itu diperlakukan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Nah, ini kita kalau ingat di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kalau ahsani taqwim itu penampilan fisik. Jadi penampilan fisiknya itu bagus. Kalau ini bukan hanya fisik, tapi perilakunya juga. Maka disebut khairul bariyah. Mereka akan mendapatkan balasan dari Tuhannya berupa kebun-kebun Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini kenikmatan berupa lingkungan hidup. Jadi ada kenikmatan yang nempel di badannya, ada kenikmatan untuk mentalnya, ada kenikmatan rohani, yaitu bisa melihat Allah di sana. Ada kenikmatan sosial itu kita semuanya bersahabat di sana. Ya, semuanya bersahabat. Kalau kita ketemu siapapun bersahabat itu rasanya nikmat. Ya. Jadi itu kenikmatan sosial. Kenikmatan sosial juga bahwa di sana akan dilayani oleh anak-anak kecil. Ya. Kita ini kalau di rumah ada anak-anak kecil, padahal seringkali anak kecil itu kan merepotkan. Tapi rasanya hidup ini tidak kurang hidup kalau tidak ada anak kecil. Meskipun anak yang kita miliki itu kadang-kadang gelitis merepotkan kita, tapi itu membuat kehidupan itu lebih hidup. Nah, di akhirat di surga itu akan ada anak-anak kecil yang selalu kecil, tidak pernah menjadi dewasa. Nah, itu menyenangkan. Nah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Masya Allah, enak ya, kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Di dunia saja kalau suami mencintai istri, istri mencintai suami, rasanya nikmat. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, Masya Allah. Nah, ini ukurannya bukan suami istri, tapi Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Nah, kuncinya supaya bisa mendapatkan itu apa? Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhannya.